Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Dan kali ini kita belajar satu topik yang sebenarnya banyak yang meminatinya, ya, tetapi belum banyak yang membahasnya, yaitu tentang poligami. Ya, ini topik yang cukup kontroversi sebenarnya, poligami. Kenapa? Karena banyak jemaat yang bertanya, kalau Kristen melarang poligami, nah itu dia, kenapa di Perjanjian Lama begitu banyak orang-orang pilihan Tuhan atau raja melakukan poligami? Apakah itu boleh kita jadikan acuan untuk berpoligami? Nah, begitu ya. Jadi memang kali ini kita akan mensoroti tentang poligami terkhusus dari Perjanjian Lama. Ya, tentu saja tokoh-tokoh yang ditampilkan yang paling terkenal dalam berpoligami seperti Salomo, ya, yang memiliki 700 istri, 300 gundik, ya. Ada 1000 perempuannya. Dimulai juga dari Bapak Abraham, dia berpoligami. Daud berpoligami. Nah, kenapa itu bisa terjadi kepada orang-orang pilihan Allah di dalam Perjanjian Lama? Baik. Mau tidak mau, memang di dalam Perjanjian Lama kita harus mengakui poligami memang ada, ya. Tetapi kita perlu tahu Alkitab adalah buku yang sangat jujur, ya, yang menampilkan segala kelebihan dan kekurangan dari setiap orang-orang pilihan Allah. Tidak ada yang ditutupi dari kejelekan-kejelekan orang yang dipilih Allah. Ya, baik itu bapak-bapak orang beriman, baik itu nabi, dan baik itu raja. Semua kelemahannya itu ditampilkan, dan termasuk salah satu kelemahan dan kegagalan adalah poligami. Kenapa? Pada awalnya kita harus sepakat, rancangan Allah itu monogami. Adam dan Hawa sebagai prototipe perkawinan yang sah di mata Tuhan, yang betul-betul menjadi acuan dalam perkawinan Kristen sepanjang zaman. Adam dan Hawa, monogami. Dan ada juga Ishak dan Ribka, itu monogami. Nah, dan juga nanti di akhir kitab Kejadian ada Yusuf, yang walaupun dia menikah dengan orang Mesir, tetapi ya istrinya hanya dikatakan satu saja, Yusuf dan Asnat, ya. Dan juga Musa dan Zipora. Nah, itu contoh-contoh yang monogami. Jadi jangan ambil salah satu kasus untuk dijadikan pembenaran melakukan hal tersebut. Nah, ini problem bagi jemaat atau orang Kristen nih. Sering sekali mencomot atau mengambil beberapa kisah lalu dijadikan pembenaran bahwa karena itu ada di Alkitab kita boleh melakukannya. Tidak, kita harus membacanya secara keseluruhan. Karena kalau ada pun yang poligami, tetap ada yang monogami, dan rancangan Allah dari awal adalah monogami. Nah, gitu ya cara berpikirnya, jangan dibalik-balik. Dan yang seperti poligami memang Alkitab mencatat dalam Perjanjian Lama yang seperti sudah saya katakan. Ada Raja Saul, Daud, Salomo. Nah, 3 raja ini yang terbesar ini sebelum Israel terpecah ini semuanya poligami. Ada juga di Hakim-Hakim Gideon, Yair, dan juga Ebzan. Nah, teman-teman bisa membaca nanti di Hakim-Hakim, ya. Ini memang orang-orang yang dikatakan Alkitab poligami, yang memiliki banyak istri atau perempuan. Nah, yang menarik, kita masuk kenapa terjadi poligami. Nah, kalau teman-teman belajar teologi, jawaban yang sangat dogmatis atau spiritual itu karena dosa. Ya, itu dia, itu jawaban secara dogmatisnya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semuanya menjadi rusak, termasuk perkawinan. Perkawinan itu menjadi rusak sekali, sehingga terjadilah incest, ya, dan juga poligami itu sendiri. Nah, itu jawaban dogmatis. Bagaimana secara biblis, latar belakang budaya Israel kuno atau Yahudi kuno pada zaman dulu, kenapa ada poligami? Nah, yang pertama perlu kita ketahui, ini menyangkut faktor keturunan.
Di dalam masyarakat patriarkal yang mengedepankan laki-laki yang paling tinggi, ya, dan juga nanti di bapak-bapak patriark mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan itu menjadi hal yang wajib. Kenapa? Sebab selain mewarisi harta kekayaan, keturunan untuk mengabadikan nama mereka, artinya melanjutkan garis keturunan. Ingat kenapa Abraham begitu takut atau was-wasnya dia tidak punya anak? Karena dia orang yang sangat kaya. Nah, itu yang pertama. Siapa yang akan memegang semua hartanya ini? Makanya dia sedikit kecewa sama Allah. Dia berkata, kenapa engkau tidak memberi aku keturunan? Apakah seluruh hartaku ini akan diteruskan oleh hambaku? Karena anaknya belum ada. Dan gara-gara itulah di dalam budaya kuno, kalau istri mandul tidak bisa menghasilkan anak, maka budak diambil. Makanya Abraham mengambil Hagar, lahirlah Ismail untuk melahirkan keturunan dari Abraham. Nah, jadi sangat takut kalau tidak memiliki anak. Itu yang pertama, itu masalah keturunan harus dilanjutkan. Jangan sampai nama Abraham itu hilang gara-gara dia tidak memiliki anak, dan jangan sampai hartanya dipegang oleh orang lain yang bukan darah dagingnya sendiri. Yang kedua, alasan ekonomi. Kenapa? Karena pada zaman dulu ketika menghasilkan keturunan, ya, banyak istri dan anak. Nah, ini alasan orang berpoligami juga. Kepala keluarga itu terbantu dalam pekerjaannya, di dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam budaya Israel, mereka itu erat sekali dengan agrikultural, ya, pertanian atau pengembalaan. Jadi kalau banyak anak yang dihasilkan dari banyak istri, maka akan banyak yang mengembalakan ternak dan mengolah kebun pertaniannya, sehingga kesejahteraan ekonominya lebih terjamin. Nah, mungkin ini juga yang akhirnya diadopsi petua-petua opung kita atau nenek moyang kita dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, banyak anak, banyak rezeki bukan soal engkau diberkati Tuhan, bukan. Tetapi ketika engkau banyak anak, rezekimu banyak, kenapa? Anak-anak itu akan membantumu di dalam usahamu. Nah, itu. Karena di zaman dulu, ya, anaknya sudah mulai dewasa sedikit, sudah bantu bapaknya ke ladang, begitu ya. Jadi semakin banyak anaknya, semakin cepatlah proses pengembangan ladang bisnisnya, seperti itu di zaman dulu. Jadi ada masalah ekonomi juga. Kenapa orang poligami? Yang pertama keturunan, yang kedua ekonomi, yang ketiga politis. Nah, ini yang bisa kita kaitkan ke dalam kisah Daud dan Salomo, khususnya Salomo, ya, yang dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Dia dikatakan memiliki 700 istri dan 300 gundik. Nah, jangan kita berpikir Salomo ini gila seks. Bukan, ya. Bukan nafsu seksualnya yang besar, melainkan ini tujuan politis, menjaga keamanan dan kestabilan kerajaan Israel. Karena dari semua perempuan yang diambil, itu dari berbagai bangsa. Sehingga dengan dia memiliki ikatan dengan semua perempuan dari berbagai bangsa, anak raja dan bangsawan itu, maka seluruh bangsa-bangsa di luar Israel akan berpikir ulang untuk menyerang wilayah kerajaan Salomo. Kenapa? Karena ketika mereka mau menyerang Salomo, mereka berpikir mereka akan menyerang salah satu putri kerajaan mereka atau keturunan mereka di situ. Misalnya Salomo punya gundi atau istri dari Ethiopia. Kalau kerajaan Ethiopia pada zaman dulu ingin menyerang Salomo, ingin menguasai wilayahnya, mereka akan berpikir, mereka akan seperti menyerang putri mereka sendiri karena ada istri Salomo yang berbangsa Ethiopia di situ. Ya, jadi itu memang alasan politis, ya, bukan berarti 1000 perempuan ini ditiduri Salomo karena dia gila seks. Tidak, ya, ini satu-satunya alasan politis yang dimana juga pada zaman dulu sebagai raja yang paling berkuasa dengan banyak kekayaan, ketika engkau menguasai satu wilayah, semua yang ada di wilayah itu menjadi milikmu, termasuk perempuannya, ya, untuk dijadikannya gundik atau istri. Nah, teman-teman perlu tahu di dalam budaya perjanjian lama, perempuan itu seperti properti, ya, menjadi hak milik bagi pria atau suami, hanya sebagai properti, ya. Makanya teologi
feminis banyak menafsir ulang atau menentang bagaimana cara berpikir laki-laki dalam perjanjian lama, dan jangan sampai menafsirkannya bahwa perempuan dalam perjanjian lama itu selalu direndahkan bagaikan properti. Nah, itu alasan-alasan kenapa poligami terjadi di dalam perjanjian lama. Dan kita perlu tahu, poligami sudah ada di masyarakat Timur Tengah kuno, ya, Ancient Near East, itu sebelum adanya hukum Taurat, ya, sebelum adanya hukum Taurat. Dan akhirnya nanti diatur juga dalam hukum Taurat, ada di kitab Keluaran, ya. Dikatakan jika seorang laki-laki mengambil istri kedua, istri pertama dan anaknya harus terjamin terlebih kehidupan ekonominya, dan dalam kasus warisan, anak sulung istri pertama harus mendapat tempat pertama dari anak dan istri-istri selanjutnya. Jadi memang istri pertama harus tetap dilindungi, dinafkahi dengan baik, dan warisan harus jatuh ke anak dari istri pertama. Itu aturan poligami di dalam hukum Taurat, ya. Dan kalau kita mau melihat, sebenarnya dalam kitab Ulangan, seorang raja itu tidak boleh memiliki banyak istri. Ini yang dilanggar oleh Daud dan Salomo, ya. Makanya saya sudah pernah bahas juga di YouTube kita Hanya Alkitab. Salomo ini kelihatan raja yang penuh hikmat, tetapi melanggar semua hukum Taurat, melanggar semua aturan Taurat. Salah satunya memiliki banyak istri, ya. Dan kita tahu kenapa ini dilarang, karena akan menyebabkan keretakan terkhusus di dalam sebuah kerajaan atau raja yang memimpin, ya, keretakan. Dan akhirnya itulah bukti nanti kerajaan Israel terpecah menjadi dua, ya. Dan masyarakat Israel kuno itu tidak melarang poligami, ya, tetapi juga tidak dianjurkan. Dan akhirnya sejak tahun 100 Masehi, di dalam masyarakat Yahudi yang diutarakan oleh Rabbi Gershom, poligami dilarang sama sekali oleh orang Yahudi, yaitu sejak tahun 100 Masehi oleh Rabbi Gershom. Jadi kalau di perjanjian lama kita melihat masih ada poligami, tetapi di zaman sekarang, ya, hampir tidak ada lagi poligami di masyarakat Yahudi. Mungkin mereka balik kepada aturan hukum Taurat yang melarang itu. Dan kita tahu poligami itu menyebabkan banyak persoalan, ya, menyebabkan banyak persoalan dan masalah. Dan itulah yang terjadi di dalam Salomo, ya, kerajaan Salomo, yang dimana anak-anaknya itu, ya, berebut kekuasaan. Anak dari beda ibu, ya, berebut banyak sekali kekuasaan, saling membunuh. Nah, itu yang mereka lakukan, ya. Belum lagi ada pertengkaran antar istri, ya. Jadi kalau ada yang bilang bisa berpoligami asalkan adil, nah itu sulit sekali dipraktekkan, ya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu melainkan berhak menerima apa yang menjadi haknya. Ya, itu kan akan menjadi situasi yang kompleks. Bagaimana dia bisa menerima haknya dalam soal kasih sayang, dalam soal nafkah, ya. Jadi teman-teman jangan berpikir karena ada kisah ini di perjanjian lama sehingga otomatis poligami diperbolehkan. Oh, tidak. Tidak secara alkitabiah pun kita tahu poligami itu sangat menyulitkan, ya. Pertengkaran anak-anak, pertengkaran antar istri, merebut kasih dari suami mereka, ya, saling menindas, saling cemburu, ya. Bisa kita lihat kisah Sarah dan Hagar, ya. Sarah begitu cemburu ketika Hagar akhirnya melahirkan anak Ismail, dan Abraham sedikit memperhatikan Hagar gitu, lalu diusir oleh Sarah. Dan juga kisah Rahel dan Lea, ada penindasan dan juga saling cemburu. Nah, ada yang menarik. Salah satu bunyi di ayat kitab teman-teman kita Katolik, Deuterokanonika dari Sirak, ya, dikatakan inilah kepahitan hati dan kesedihan apabila perempuan yang satu iri hati kepada perempuan yang lain, ya, atau bisa dikatakan apabila istri yang satu iri hati kepada istri saingannya. Nah, itu ada di kitab Deuterokanonika Sirak pasal 26
ayat 6. Karena memang pada zaman dulu itu otomatis terjadi kalau terjadinya poligami, akan ada pertengkaran. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat seharusnya kita tidak melakukan poligami. Nah, kita tahu definisi poligami itu ya memiliki pasangan istri lebih dari satu ya. Kalau untuk perempuan poliandri bilangnya. Tapi di dalam Alkitab juga tadi kita bisa melihat ada monogami yang dimulai prototipe Adam dan Hawa sebagai perkawinan ideal. Nah, ada juga istilah lain seperti endogami, perkawinan dengan pasangan yang satu suku. Nah, ini Abraham ya, yang mengutus hambanya untuk mencarikan istri untuk Ishak, harus dari keluarga saudaranya. Dia tidak mau perempuan dari Kanaan. Itu ada di Kejadian pasal 24. Itu endogami, satu suku. Nah, ini kita praktekkan juga di lingkungan masyarakat di zaman sekarang ya. Misalnya orang Batak harus mencari orang Batak. Lalu juga setelah pembuangan, Ezra melarang semua laki-laki menikah dengan perempuan asing. Jadi harus endogami, harus sesama suku Israel. Nah, lawan dari endogami itu eksogami, perkawinan di luar suku. Dan ini contohnya yang tadi saya katakan di depan, monogami tetapi di luar suku, eksogami. Siapa? Musa dengan Zipora, dan juga Yusuf dan putri Mesir, yaitu Asnat. Ya. Dan eksogami juga dilakukan tadi dengan orang yang poligami seperti Salomo. Karena banyak dari bangsa asing dia menikahi perempuan-perempuannya. Yang tadi alasannya untuk kepentingan politis. Nah, jadi teman-teman harus tahu poligami bukan dianjurkan. Dan di dalam perjanjian baru, kisah atau topik poligami itu benar-benar perlahan menghilang. Dan tadi seperti saya katakan 100 Masehi, Israel sudah tidak menganut lagi dan tidak melakukan poligami. Artinya memang ini dikarenakan faktor di perjanjian lama atau budaya Timur Tengah kuno, karena suami atau pria itu memiliki posisi yang lebih tinggi dari perempuan atau istri ya, jadi tidak setara. Jadi suami itu dianggap sebagai tuan atau Baal ya. Baal itu diidentikan dengan dewa penyembahan berhala. Itu artinya tuan atau penguasa, yang artinya wanita atau istri hanya properti yang dikuasai oleh suaminya. Makanya pada zaman dulu di perjanjian lama itu mereka boleh suka-suka poligami dan boleh gampang bercerai. Ya. Itu saya sudah sering bahas topiknya tentang perceraian. Mereka suka-suka saja, terserah mereka mau kapan cerai dan membuang istrinya lalu mengambil perempuan lain. Jadi memang dalam perjanjian lama seorang pria dapat memiliki banyak istri dan gundik, bahkan diizinkan pergi ke tempat pelacuran. Ya. Jadi memang sudah hilang dari prototipe perkawinan ideal dari Adam dan Hawa. Dan seperti saya katakan secara dogmatis, itu karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini adalah sebagian yang bisa kita bahas tentang poligami yang seharusnya memang dikaitkan dengan perkawinan. Nah, perkawinan dalam perjanjian lama kita bisa bahas dengan beda topik di lain kesempatan. Saya mengutip penutup dari kitab Deuterokanonika juga. Kitab dari rekan-rekan kita Katolik, dikatakan dalam Syirak pasal 25, ada bunyi ayatnya seperti ini: Aku senang dengan 3 hal yang juga berkenan kepada Allah dan manusia: kerukunan antar saudara, persahabatan antar sesama, dan keserasian antara suami dan istri. Bagi teman-teman yang menanyakan kenapa perjanjian lama memperbolehkan poligami, sebenarnya tidak ada kata memperbolehkan, tetapi ada contoh memang terjadinya poligami. Tetapi ingatlah rancangan awal di Adam dan Hawa, Kejadian pasal 2, bahwa Allah selalu menghendaki monogami. Tidak ada gunanya poligami, karena poligami dalam perjanjian lama memiliki faktor-faktor tertentu selain budayanya karena keturunan, ekonomi dan politis yang sebenarnya kalau zaman kita sekarang sudah tidak relevan, maka itu bukan menjadi alasan untuk poligami. Dan poligami akan menimbulkan banyak persoalan antar istri, anak, ya, saling cemburu dan menindas. Maka itu sebenarnya Allah tidak pernah mengizinkan poligami. Kiranya ini bisa menambah pengetahuan kita, perspektif kita memandang perjanjian lama,
bukan artinya poligami diperbolehkan. Kekristenan, iman kekristenan tidak boleh poligami. Sampai ketemu lagi dalam program kita lainnya. Tetap dukung terus program kita Hanya Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.